Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boboto saha anu tos mareman TV sancan piriwit terakhir gitu ya ini, atau ada yang memang mengharapkan sudahlah cukup hasil draw saja. Jadi semua berbalik gitu ya. Makanya ada istilah nonton Persib mah sampai dengan peluit akhir 30 detik pun tong dipareman TV-nya gitu ya, atau jangan meninggalkan stadion. Nah, memang alhamdulillah hari ini kita dikasih kemenangan 3 poin oleh-oleh dari Selangor. Jadi total 6 poin ya, dari Bali 3, dari Selangor 3. Ini luar biasa teman-teman. Satu tahap lagi minimal draw, kita akan menjadi menciptakan sejarah baru, lolos dari fase grup di kala format baru gitu ya, format AFC ini, ACL 2 ini Persib Bandung bisa menjadi satu pemecah kutukan kembali gitu ya. Jadi untuk Bojan Hodak, pelatih asing pertama yang membawa Persib Bandung lolos 16 besar, Persib Bandung menjadi klub pertama di format baru Piala AFC ini, di ACL 2 ini, untuk yang lolos ke 16 besar dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ini nggak bisa dibayangin gitu ya, saking senangnya. Saya juga bingung mau nyampainya yang mana, tapi tetap ada beberapa evaluasi dari hasil kita nobar tadi ya teman-teman. Jadi bukan hanya beberapa momen yang kita nilai masih perlu perbaikan dari sosok pemain gitu ya. Namun di sini juga ada beberapa yang harus kita cermati. Di antaranya pertama, ini yang seneng-seneng dulu aja gitu ya. Bojan Hodak sudah melepaskan kutukan selama menangani KL City di Liga Malaysia. Belum pernah menang di kandang Selangor. Sekarang Bojan Hodak menang di kandang Selangor dengan Persib Bandung, home away gitu ya. Ketika di Bandung menang, ketika di Selangor itu luar biasa. Justru kemenangan lebih ini lagi lah, lebih komplit lagi gitu ya, karena selama menangani tim KL City belum pernah menang, dengan Persib Bandung dia menang. Lalu yang kedua, walaupun ya ini juga lapangannya tidak begitu baik katanya gitu ya, tapi kita bisa menguasai permainan juga. Maklum di babak pertama memang agak sedikit gurung gusuh gitu ya, apalagi yang harus dievaluasi adalah Berginho teman-teman. Walaupun memang ya tidak buruk-buruk amat, tapi setidaknya ada sesuatu yang tidak jalan gitu ya. Ketika Berginho diganti mulai hidup teman-teman. Dan memang kalau untuk Andrew Jung ini harus masuk, apakah menjadi super sub atau memang tandemnya ketika pergantian, biasanya kalau Ramon masuk, Andrew pasti keluar gitu ya. Nah ini memang tidak bisa disatukan ternyata teman-teman. Dari kalau Andrew Jung sepertinya kalau main dari babak pertama ini agak kurang passionnya gitu ya. Tapi ya alhamdulillah lah, ini juga bisa kembali setidaknya gitu ya, mencetak gol, dan ini menjadi satu hal yang oke lah teman-teman gitu ya. Jadi ada beberapa juga dari mulai wasit gitu ya, yang tidak memberikan 2 kali penalti gitu tadi di saat pemain Persib Bandung dilanggar. Dan juga ini kejadian unik teman-teman yang memang tidak banyak Bobotoh tahu, bahwa ada salah satu back daripada Selangor FC ini yang Diarra ya, makanya tadi sering disebut gitu ya, Diarra itu ternyata baru bergabung dengan Selangor FC itu H-1 sebelum ACL 2, sebelum Selangor menghadapi Persib Bandung. Jadi dia dibeli gitu, H-1 bergabung langsung main hari ini. Dan memang
uniknya gini, uniknya Selangor itu beli 2 pemain teman-teman, Diarra dan ada satu lagi. Diarra bisa bermain, tapi satu pemain asing Selangor ini ternyata keracunan makanan. Jadi ini sama persis dengan Persib Bandung ketika Andrew Jung, lalu juga ada Julio Cesar, ada beberapa pemain yang lain ketika datang ke Bandung atau ke Indonesia langsung keracunan makanan gitu ya. Nah ini persis sama dengan pemain-pemain Eropa yang datang ke Asia, teman-teman. Jadi Selangor FC ini memang unik sekali lah gitu ya. Beli 2 pemain H-1 sebelum laga menghadapi Persib, satu bisa main dan satu lagi keracunan makanan. Tapi ya itulah udah qadarullah mungkin ya. Jadi Persib Bandung memang ditakdirkan menang. Persib Bandung juga kemungkinan akan lolos dari fase grup menuju 16 besar ini. Sejarah panjang teman-teman yang nantinya akan menjadi perbincangan gitu ya, sampai dengan Piala AFC masih ada gitu ya, atau ACL 2 masih ada. Persib akan sedikit punya keuntungan lah di situ teman-teman. Jadi gimana ya rasa mengungkapkannya, aduh pokoknya mah nonton Persib harus sampai selesai aja gitu ya. Sebelum peluit terakhir ini juga memang harus betul-betul dilalajuanen. Nah ini ada juga tadi kita melihat bahwa di layar televisi ada beberapa kali gitu ya disorot ke tribun selatan atau utara gitu tadi, berarti selatan sepertinya ya. Jadi memang Boboto di situ ada sedikit keributan gitu ya. Kita juga nggak tahu kenapanya. Mungkin ini ada unsur dari provokator atau ada bagaimana. Ini juga sedang adem ayem ketika ya kayak tadi lah. Ini juga memang ada sedikit hal yang memang terjadi di GBLA ketika Selangor bertandang gitu ya ke GBLA. Setelah gol ya itu baru ada kericuhan, apakah ini cywar atau memang bagaimana, lost control gimana. Nah ini ya sudahlah, mudah-mudahan tidak ada sanksi dari AFC gitu ya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa tadi yang ditakutkan kita masih ada satu laga away menghadapi Lion City Seller gitu ya, di bulan ini juga ya, takutnya tidak boleh ada penonton away atau ya berpotensi di laga-laga away selanjutnya teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan saja semuanya baik-baik saja. Tapi alhamdulillah sekali lagi kita syukuri teman-teman apa yang terjadi malam hari ini. Persib Bandung sudah sesuai dengan rencana Bojan Hodak. Bojan sudah mempelajari juga, Bojan juga sudah mengatakan bahwa ini rumah kedua saya, makanya pergulatan batin di situ, tapi alhamdulillah bisa mengatasi itu gitu ya teman-teman. Pemain Persib juga sebelum bermain sudah mengatakan kita sudah mengerti apa yang diinginkan pelatih, katanya kita juga sudah ingin melanjutkan tren kemenangan walaupun tidak clean sheet malam hari ini, tidak apa-apa, nu penting mah 3 poin. Teja juga ketika kebobolan 2 gol pertama itu mungkin back ini ketidakhadiran Barba sangat berpengaruh teman-teman. Jadi ada sedikit ya Berginho juga sedikit mendorong Klok ya pada proses gol di babak pertama gitu. Tapi ya memang ya ada beberapa yang harus dievaluasi oleh Bojan Hodak teman-teman. Jadi mungkin Patricio atau Pato dengan Julio Cesar masih belum ngobrol secara intens lah. Jadi menurut Bojan Hodak juga Pato memang orangnya pendiam, sedangkan Julio Cesar meledak-ledak gitu ya. Kalau ada Barba mungkin bisa lebih ditenangkan oleh Barba. Tapi ya sekali lagi alhamdulillah, dan mungkin besok ada beberapa fakta yang menarik lagi. Kita tunggu kabarnya besok teman-teman gitu ya. Untuk saat ini mangga orang tibra gitu ya, tidurnya besok masih ada hari Jumat. Alhamdulillah Jumat berkah lah gitu ya. Jadi buat teman-teman juga silahkan istirahat dan jangan bergadang, karena masih ada kabar-kabar insya Allah yang lebih menarik yang akan kita sampaikan gitu ya teman-teman. Baik, mungkin kita cukupkan saja dulu informasi di saat ini, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Oke lah, rada tiris ya teh, beda hari di Asiamanya tirisna, aduh kudu tilu rangkep wae. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, boboto, salam dunia.